Shalom, selamat siang. Pada saat siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam perjanjian lama, yaitu kitab Yosua 1 ayat yang pertama hingga yang ke-19. Tetapi kemudian kita akan mendengarkan beberapa ayat penting yang merupakan sebuah perenungan pada saat siang hari ini. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam kitab Yosua 1 ayat yang pertama hingga yang ke-11, dan sesuai dengan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di situ adalah bahwa perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Dan kemudian seperti yang kita mengetahui bersama bahwa kesetiaan Allah pada perjanjian, Allah berjanji kepada umat Tuhan akan mendapatkan tempat yang layak. Allah berjanji kepada umat Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang selama ini mereka hidup di dalam perbudakan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu satu pesan Tuhan yang memang luar biasa oleh firman ini, bahwa ada sebuah harapan yang akan terjadi ke depan, ada sebuah kepastian yang akan dimiliki oleh bangsa Israel. Tetapi ternyata proses demi proses perjalanan untuk menuju ke tempat tanah perjanjian, tanah Kanaan itu tidak gampang dan semudah yang dipikirkan oleh manusia. Oleh sebab itu pada saat siang ini Bapak Ibu jemaat sekalian, seperti yang ayat yang kedua daripada firman ini, bahwa Allah menyampaikan kepada Yosua bahwa hambaku Musa telah mati. Oleh sebab itu bersiaplah sekarang dan seberangi sungai Yordan itu. Pesan ini memang sangat indah Bapak Ibu. Pesan ini sesuatu pesan yang sangat berarti bagi kita, bahwa pesan yang disampaikan Allah kepada Yosua itu pesan yang mempunyai makna yang sangat penting. Sekali lagi ulang, dalam ayat kedua dikatakan, hambaku Musa telah mati. Ya, bersiaplah sekarang dan seberang ke sana. Nah, proses untuk menyeberang, untuk mengantarkan umat Tuhan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan itu ternyata bukan gampang, bukan semudah yang dipikirkan bagi Bapak Ibu dan saya. Tetapi ada sebuah proses yang sangat berkepanjangan yang akan membawa umat Tuhan untuk menuju tanah perjanjian itu. Nah, bagaimana langkah-langkah yang akan diambil untuk membawa umat Tuhan ke depan? Sudah barang tentu itu adalah sesuatu nilai-nilai yang akan kemudian yang dimiliki oleh seorang, yaitu Yosua sendiri, dengan mengingat pesan-pesan yang disampaikan Allah, pesan-pesan yang disampaikan firman yang notabene ayat yang ketiga dan keempat dan ke bawah dan seterusnya, bahwa disampaikan adalah setiap tempat yang kau injak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Seperti ketika waktu Allah memberikan tunjuk kepada Musa, maka persoalannya adalah bagaimana Yosua menerima pesan itu, bagaimana Yosua untuk menangkap pesan itu, bagaimana Yosua untuk melihat situasi dan kondisi itu. Nah, oleh sebabnya pesanan di pesanan yang disampaikan Allah kepada Yosua adalah apapun badai, apapun tantangan, apapun persoalan, mungkin engkau mengalami tekanan yang sangat berkepanjangan, situasi yang tidak memungkinkan, tetapi ingat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seperti ayat yang ke-7 dan kemudian ayat ke-8 dan ke-9 seterusnya. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Sekali lagi yang dikatakan, sekali lagi kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya bahwa kembali memberi pemahaman bagi kita sebagai pemimpin gereja, bagaimana memberikan pemahaman kepada seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Tongkat kepemimpinan Musa telah diberi kepada regenerasi penerus pemimpin yang baru, Yosua, untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan ini. Nah, kenapa sampai dikatakan berulang-ulang, kuatkan dan teguhkan hatimu? Yosua adalah seorang anak muda yang menerima tongkat estafet, tongkat kepemimpinan itu untuk membawa umat Tuhan ke tanah Kanaan perjanjian, di mana Tuhan
punya kesetiaan Allah sangat luar biasa. Dia akan berjanji, dia akan memberikan tanah yang penuh dengan madu, tanah yang penuh dengan kemuliaan, tanah yang akan hidup umat seralakan di sana, menikmati karya Tuhan, menikmati kesetiaan Tuhan yang akan tinggal di dalamnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu dan Jemaat, mari kita pikirkan apa yang akan kita pikirkan depan. Keadaan dunia sudah semakin ada terjadi. Peperangan di sana sini akan terjadi. Mengingatkan tanda kita bahwa mari kita akan sama-sama, kita akan menyeberang sungai itu. Kita akan ingat, kita akan bangkit dari tidur kita. Kita akan bersiap diri untuk menuju ke sungai Yordan, di mana sudah disiapkan sana. Tetapi saya kembali katakan bahwa tidak gampang dan semudah itu. Bisa melangkah ke depan, bisa melaju ke depan. Kita ada tanah perjanjian itu kembali pada poin-poin yang sesuai dengan arahan dan petunjuk yang diberikan Allah kepada Yosua dan itu nasihat Yosua 1 ayat pertama sampai yang ke-19 dan kemudian ayat penekan adalah 7, 8 dan 9 itu adalah tentang tetap harus setia. Nah, kalau tetap setia dengan janji dan komitmen sebagai pemimpin, sebagai penerus regenerasi pemimpin yang ada, sebagai penerus gereja yang ada, bahwa kesetiaan itu adalah prioritas pertama, adalah satu tujuan yang pertama, supaya ada kebangkitan di dalamnya, memiliki integrasi yang makin kuat, punya kepedulian semakin kuat, punya konsistensi yang semakin kuat. Apapun badai, apapun tantangan, dia harus berani bertindak untuk memimpin bangsa dan umatnya untuk menuju ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, kita melayani Tuhan itu tidak gampang dan mudah. Ada banyak tantangan, ada badai, ada persoalan, ada umat yang tergantengkuk, tidak bisa diatur, banyak alasan kiri kanan dan sebagainya. Tetapi mengajarkan, mengingatkan kita semua supaya tetap setia dalam segala hal. Kenapa Bapak Ibu? Untuk merebut tanah Kanaan itu bukan gampang, tetapi membutuhkan proses yang sangat luar biasa, yang Yosua miliki, yang Yosua akan lakukan. Tongkat kepemimpinan estafet itu ada di pundaknya. Maka dengan demikian, mengapa Allah memberikan penekanan bagi dia adalah, hai Yosua, teguhkanlah hatimu, kuatkan hatimu. Engkau renungkan itu firman itu siang dan malam. Sekali lagi kukatakan, teguhkanlah hatimu. Berarti ini satu hal yang sangat penting, yang perlu diajarkan, perlu diingatkan supaya semakin kuat di dalamnya. Sekali lagi, inti untuk merebut sesuatu ke depan, untuk maju ke depan adalah tetap setia. Setia membutuhkan ketaatan, setia membutuhkan optimis, setia membutuhkan supaya tetap kita maju di dalam segala hal. Itulah kuncinya. Jikalau kita lari dari kesetiaan kita lari ketaatan kita lari dengan situasi kondisi yang ada, mana mungkin kita akan menuju ke sana. Tetapi ingat tanda sinyal hari ini yang Yesus ingatkan bagi kita, bagi saudara dan saya adalah bahwa kita tetap setia seperti Yosua yang Allah janjikan bagi dia untuk mengantarkan, memimpin bangsa dan umatnya menuju ke tanah perjanjian. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang sangat menarik bagi firman Tuhan di hari ini adalah tentang kesetiaan Allah pada perjanjian. Allah berjanji akan memberikan tanah itu, Allah berjanji akan memberikan susu dan madu itu. Tetapi sekali lagi Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian, bahwa yang pertama tadi kesetiaan itu adalah bagian yang kita harus rasakan, bagian yang kita harus praktek ke dalam hidup kita. Ketika setia itu dalam hidup kita, maka ada hal yang akan kita dapatkan di depan. Begitu pula tentang ketaatan pada perjanjian, taat pada firman, taat pada apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Maka ketika suara telinga kita mendengarkan perkataan Tuhan, maka ada sesuatu hal yang sangat menarik bagi kita dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah sebabnya Bapak Ibu dan saya jangan lalai dengan panggilan Tuhan. Bapak Ibu jangan lalai dengan beribadah memuji nama Tuhan. Bapak Ibu jangan lalai dengan selalu diingatkan tentang kesetiaan dan beribadah dengan Tuhan. Bapak Ibu jangan lalai dengan hal-hal yang selalu diingatkan oleh gembala, para pemimpin-pemimpin gereja yang ada,
supaya dalam kesibukan apapun, dalam situasi apapun, mari satu melangkah hanya datang kepada hadiratmu, memuji dan memuliakan namamu. Lewat ketaatan kita, lewat ketaatan kita, kedisiplinan kita, maka ada banyak hal yang akan didapatkan, sehingga nanti kemudian kita akan merebut ke sana, kita akan menyeberang ke sana, seperti pesan Tuhan kepada Musa, bahwa seperti hamba ke Musa telah mati, tetapi ingatlah, tongkat itu tidak akan berakhir kepada tongkat Musa, tetapi tongkat itu akan berpindah ke estafet yang baru, regenerasi, kepemimpinan yang baru, yang Yosua akan miliki untuk menuju ke sana, Bapak Ibu. Oleh karena itulah, firman ini sangat luar biasa tentang perintah Yosua, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan itu dengan penuh pengorbanan, penuh dengan kesetiaan, penuh dengan ketaatan. Seperti Musa sudah mendapatkan perjanjian itu, tinggal bagaimana nextnya tongkat itu akan dilanjutkan oleh Yosua sendiri di sana. Maka kemudian firman Tuhan sekali lagi katakan, setiap telapak yang diinjak oleh kakimu, ya akan kau berikan. Berarti sangat luar biasa Tuhan kita, dengan berjanji akan memberikan, memberkati Bapak Ibu. Dia akan berjanji memberikan sesuatu yang hal baru bagi kita tuh. Maka oleh karena itu, situasi kondisi yang sedang terjadi saat ini, banyak orang akan merebut tanah Kanaan. Banyak orang akan terjadi peperangan di antara situasi Palestina dengan Israel saat ini. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, tidak membuat kegoncangan bagi kita semua. Tetapi kita adalah milik kerajaan Allah. Kita adalah miliknya Tuhan. Dan tugas kita hanya berdoa, memberkati. Sehingga diberkatilah Israel, diberkatilah kita, semua diberkati. Karena firman Tuhan dalam Ibrani katakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Kita percaya kepada firman Tuhan, karena firman itulah ya dan amin. Firman memberi solusi, firman bikin jawaban. Situasi kegentingan apapun, kita sangat percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Mari kita jadikan diri kita sebagai pemimpin. Pemimpinnya mempunyai integritas, pemimpinnya mempunyai moralitas kuat, mempunyai legalitas yang sangat kuat, tiap untuk menghadapi tantangan, memiliki hati Bapa, selalu senyum, selalu kuat, siap untuk menghadapi tantangan badai ke depan. Tetapi pemimpin tidak boleh mundur untuk tinggalkan dengan berbagai kritikan yang keluar dari jemaat. Terjadi persengutan, terjadi kritik yang sangat tajam, membuat mungkin saudara dan saya, pemimpin-pemimpin akan keluar dari zona yang ada. Tetapi ingat pesan hari ini, kenapa Allah lewat kesetiaannya memberikan perjanjian bahwa akan memberikan sesuatu buat bangsa. Berkat yang sama Israel akan terima waktu itu, sama buat Bapak Ibu dan jemaat hari ini. Kembali kepada pribadi-pribadi yang sudah merasakan cinta kasihnya Tuhan yang besar. Bapak Ibu dan jemaat sekalian sudah merasakan betapa hebatnya Tuhan kita, betapa hebatnya Tuhan kita yang luar biasa, yang ada dalam Tuhan itu selamat, yang memberikan sesuatu kekuatan yang baru dalam hidup kita. Oleh karena itulah sebabnya, jangan pernah berhenti, jangan mundur selangkah apapun. Kita percaya bersama-sama dengan Tuhan selalu ada kepastian. Bapak Ibu saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dan sekali lagi firman Tuhan di hari ini ingatkan kita semua bahwa saya punya rindu, Bapak punya rindu. Kita akan sama-sama menyeberang, ya, persiapan amunisi kita, persiapan senjata kita, persiapan iman percaya kita, supaya jangan ketika ada musuh datang untuk melawan, kita tidak boleh mundur, tetapi kita harus melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan. Di sana ada kepastian di dalamnya. Di sana ada situasi yang berbeda. Di sana kita akan menikmati karya Tuhan yang besar dan ajaib. Di sana adalah tempat di mana kita ada bersama-sama. Kita akan membangun doa, pujian, penyembahan hadapan Allah. Maka ada hadirat, ada kuasa Tuhan yang mengalir terus mengalir, yang mengubah pemikiran paradigma kita untuk semakin kita kuat di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika kesetiaan sudah didapatkan ketika waktu Yosua, kesetiaan sama juga dirasakan oleh saya dan saudara. Kedua, ketaatan kepada Musa sama pun. Musa meneladani ketaatan yang ada, meneladani ketaatan yang ada juga diberi kepada Yosua sebagai regenerasi penerus tongkat kepemimpinannya. Dan ada tongkat-tongkat itu terus akan mengalir, akan diberikan terus kepada tongkat yang baru. Ingat, terima tongkat itu bukan dengan
sebuah baksaan. Tetapi tingkat terima tongkat itu adalah dengan hati yang tulus, dengan ketulusan hati, dengan iman yang semakin kita kuat, kita pegang erat tongkat itu, maka kemudian kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan itulah adalah tongkat pimpinan kita dalam situasi apapun kondisi kita. Kita angkat tangan kanan kita menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dengan segala hal. Maka seperti dalam Ulangan 28 itu, ayat pertama hingga 14 dan seterusnya dikatakan berkat itu akan diterima. Diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkatilah bukan di masih lembu, diberkati engkau pada waktu masuk atau pada waktu keluar. Ya, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan membimbing engkau, bukan sebagai itu, semakin naik, saudara. Karena apa? Semakin naik, semakin terima berkat itu. Karena berkat yang kita terima adalah kesetiaan tadi. Berkat-berkat yang kita terima adalah ketekunan tadi. Maka itulah nilai-nilai tersendiri yang akan kita dapatkan bagi kehidupan saudara dan saya dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya senang dengan firman ini dalam Yosua ini. Kitab Yosua 1 ayat yang pertama yang 11, dan kemudian ada poin-poin penting yang merupakan satu tanda yang kita belajar, kita mengenai kata demi kata firman ini. Saya senang firman ini yang mengajarkan tentang kita bahwa ternyata Allah berjanji, dengan kesetiaannya Allah berjanji memberikan tempat yang baru bagi bangsa Israel. Ternyata kesetiaan yang sama, perjanjian yang sama bagi saudara saya hari ini kita dapatkan ini. Karena kita adalah keturunan Abraham dan Yakub yang juga memberikan alih kepada kerajaan Allah yang tidak pernah berhenti, tidak ada pisah dan selanjutnya. Tapi di hari ini sangat saya percaya lihat firman Tuhan di hari ini dalam Yosua 1:17 ini mengarahkan kita pandang ke depan. Ingat sekali lagi kesimpulan firman. Saya sampaikan bahwa seperti Yosua 1 ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, untuklah bersiaplah sekarang dan seberanglah sungai Yordan. Tapi ingat, menuju ke sungai Yordan sana ke tanah Kanaan bukan gampang. Tetapi ada proses demi proses, fase demi fase yang akan kita menuju ke sana. Ya, ada di depan mata kita memandang, kita lihat ke depan, tetapi membutuhkan kesetiaan tadi, ketatan tadi, kemudian kita berikan berkat tadi. Yang kedua, Bapak Ibu, ada firman lagi dalam surah yang ke-3, 4, seterusnya katakan, setiap tempat yang kita injak akan kuberikan kepadamu. Ya, berarti leluasa Bapak Ibu. Setempat di mana Yosua injak tanah itu, di mana ia berada, situlah miliknya bangsa Israel. Sukacitanya kita Bapak Ibu, eloknya kita Bapak Ibu, sangat luar biasa Tuhan kita. Berarti selebar-lebarnya, ya, konteks firman ini berarti selebar-lebarnya tempat di mana Yosua injak, di situlah tempat di mana Yosua berada. Tanah itu aku berikan. Ya, Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu. Dan kemudian berkat yang ketiga, berkat yang diterima. Karena setia ketaatan tadi, akhirnya kemudian kita dapatkan itu dan penuh semangat dengan penuh senyum. Karena Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita yang selalu hadir memberikan kita kekuatan, kemampuan. Ya, sangat luar biasa Tuhan kita. Dia tidak meninggalkan umatnya. Sekalipun bagaimanapun keadaan, Tinto Israel dibenci oleh beberapa negara sampai mendapat perlawanan, tidak. Allah tidak membiarkan umatnya akan mengalami hal yang sama. Saudara pun dan saya hari ini, mari libatkan Tuhan. Sibuk bekerja sebagai sekuler, mungkin capek, lelah dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, ingat, cari Tuhan itu adalah prioritas pertama, supaya Yosua merebut tanah Kanaan itu dimiliki. Yosua sama pun katakan hal yang sama. Dunia ini sudah semakin sukar, keadaan dunia semakin jadi-jadi. Tanda sinyal, tanda kutip bagi kita adalah, mari apapun terjadi, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dengan Tuhan pasti ada perkara-perkara yang dapat dirasakan, dinikmati oleh dalam kehidupan kita dari hari
Lepasari. Shalom dan Tuhan memberkati semua. Amin.